Putri Chandrawati kerap beberapa kali berubah-ubah saat menjelaskan peran Brigadir Yosua di persidangan. Awalnya, Putri hanya menjelaskan Brigadir Yosua hanya sebagai supir yang ditunjuk Verdi Sambo. Saya tidak pernah sampaikan bahwa Yosua adalah ajudan saya, tetapi di driver yang ditunjuk oleh suami saya untuk membantu saya selaku bendahara Bayangkari pengurus pusat. Namun, inkonsistensi pernyataan Putri soal Yosua hanya sekedar sopir belakangan berubah. Yosua disebut-sebut membantu menerima laporan keuangan pengurus pusat Bayangkari. Karena Yosua ini biasanya berhubungan dengan staf Bayangkari untuk menerima laporan-laporan keuangan yang dimana saya setiap minggunya harus menandatangani dan saya juga harus mengembalikan laporan tersebut kepada Ibu Kapolri. Dan Yosua harus mengembalikan melaporkan pada saudara Ibu Kapolri. Terus dan juga Yosua membantu dalam kas operasional rumah tangga. Sebelumnya, terdakwa Eliezer mengungkap bersama para terdakwa Ricky Rizal dan Putri Chandrawati turut membersihkan barang milik Yosua untuk menghilangkan sidik jari Verdi Sambo. Namun, kesaksian Eliezer dibantah Putri yang menyebut tidak turut membersihkan barang Yosua, namun hanya mencari dokumen Bayangkari yang disimpan Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Putri Chandrawati kerap beberapa kali berubah-ubah saat menjelaskan peran Brigadir Yosua di persidangan. Awalnya, Putri menjelaskan Brigadir Yosua hanya sopir yang ditunjuk Verdi Sambo. Belakangan, Yosua disebut membantu mengurus laporan keuangan pengurus pusat Bayangkari. Lebih lengkap soal ini kita akan bahas bersama Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, dan ahli hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting yang sudah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore Pak Sugeng, Bang Jamin, salam sehat. Selamat sore Mas Iksan Sitorus dan Pak Jamin, selamat sore. Bang Jamin, kita ke IPW dulu langsung Bang. Pak Sugeng, lazim nggak sebenarnya seorang sopir ataupun ajudan seperti Yosua diminta membantu mengurus laporan keuangan ataupun menerima laporan keuangan Bayangkari? Inilah yang disebut penyimpangan-penyimpangan di dalam tugas ya. Kemudian pimpinannya yaitu Sambo itu melakukan penyalahgunaan kewenangan yang ada ya. Sebetulnya ajudan itu hanya melekat kepada seorang yang menjabat sebagai anggota Polri, pimpinan ya. Kalau kemudian kepada anggota keluarganya, ya itu pengamanan, pengawalan, ya pengawalan. Bisa sebagai sopir, ya pengawalan. Tetapi kemudian ini menjadi bagian dari keluarga. Ini satu problem di dalam tugas kepolisian sehingga bisa ada konflik of interest, ya. Kemudian terjadi batasan-batasan yang tidak jelas seperti itu. Ada penyalahgunaan wewenang dalam hal ini? Ya ada. Tugasnya seorang petugas kepolisian sejatinya itu menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai kepolisian. Yaitu apa? Kalau dia ajudan, dia akan melekat kepada pimpinannya, bukan kepada istrinya. Ya, baik. Karena istrinya bukan polisi. Nah, ketika dibutuhkan pengawalan, nah itu bagian pada tugas kepolisian, ya pengawalan atau pengamanan. Tetapi kemudian karena kedekatan atau segala macam, ya menjadi tugasnya bercampur-campur seperti ini. Ini yang harusnya profesionalisme harus dikedepankan, ya profesionalisme harus dikedepankan. Harusnya kuat model seperti Kuat Ma'ruf yang harusnya dilibatkan, ya. Karena Kuat Ma'ruf adalah sipil, dia bisa dilibatkan dalam urusan yang sifatnya di luar tugas kepolisian, pengamanan. Gitu. Baik, Pak Sugeng, kita ke Bang Jamin dulu. Bang Jamin, kalau dari pengakuan Putri Chandrawati yang kerap berubah soal peran Yosua, ini apa Anda melihat indikasinya? Ya, kalau saya melihat kelihatannya Joshua ini multitasking ya. Jadi dia banyak
memegang beberapa peran penting sebagai kepala rumah tangga. Itu juga kemarin dibantah ya. Padahal sekarang malah kelihatan begitu waktu ditanyakan dia sebagai kepala rumah tangga daripada Sambo, Ibu Pc membantah, tapi giliran sekarang dia dinyatakan sebagai kemarin supir, lalu sekarang memegang keuangan. Saya kira untuk memegang keuangan itu, kepercayaan itu nggak gampang ya. Jadi suatu kepercayaan yang luar biasa yang diberikan Ibu VC ya. Saya kira bukan hanya keuangan Bayangkari, bisa jadi keuangan-keuangan lain terkait dengan penampungan dana-dana dari mana-mana begitu. Kita kan juga tidak melihat itu. Nah inilah waktu hakim menanyakan kenapa rekeningnya namanya Ricky Rizal dan Joshua, tapi Anda yang memegang token gitu ya. Bang Jamin. Masuk dalam konteks rencana ataupun tindak pidana pencucian uang, itu yang dikhawatirkan. Jadi ditarik semuanya keterangannya seakan-akan dialah yang mengurus rumah tangga. Ini kan akan berbahaya nantinya kalau ada tindak pidana baru dalam konteks pencucian uang begitu Mas Iksan. Oke Bang Jamin, kalau kita bicara soal banyak taunya Yosua ini terkait dengan keuangan rumah tangga, bahkan juga keuangan laporan keuangan Bayangkari. Jangan-jangan ada masalah lain dalam kasus ini? Ya, kalau kita lihat kan, kalau seorang kepala rumah tangga, dia sangat emosional hubungannya dengan pemimpin rumah tangga, apakah kepada kepala keluarga atau istri dari kepala keluarga tersebut. Ya, bisa jadi segala macam permasalahannya juga mengetahui begitu. Nah, jadi agak berat memang seorang korban ini begitu. Nah, tetapi kan perlakuan yang harus adil terhadap beliau ini juga harus nggak sampai harus dibunuh begitu. Itu yang harus diperhatikan. Nah, sekarang mulai ada satu-satu yang mulai terbongkar karena kekhawatiran kalau FS ini mengatakan mengurus keuangan Bayangkari. Perlu mungkin nanti ada audit ya khusus tentang Bayangkari, itu kan suatu lembaga, ya lembaga resmi. Nah jadi bisa juga nanti dilakukan audit begitu. Baik Bang Jamin. Kita ke Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng, tanggapannya bagaimana? Ya. Terkait posisi Yosua sebagai pemegang keuangan, inilah kita mau tunjukkan ya, jabatan Polri seakan-akan jabatan tinggi ya seperti Kadif Propam seakan-akan bisa apa saja. Dan nyonya pejabatnya bisa apa saja memerintahkan. Ini profesionalisme yang kemudian dijauhkan dari profesionalisme. Ingat ya, Pak Hugeng dulu ketika dia jadi Kapolri, itu melarang anaknya menggunakan mobil dinas. Itu mobil dinas loh. Sama seperti Pak Baharudin Lopa ketika menjabat sebagai Jaksa Agung. Ya, harus ada pemisahan jelas tentang tugas pokok fungsi seorang ajudan. Kalau tidak ada pemisahan jelas, terjadi satu hubungan yang sangat personal, ini sangat rentan, ya, rentan dari segala macam problematik, ya. Kalau hubungan sudah sangat personal, rentan hubungan yang misalnya problematik sifatnya dekat, ya, individual, ya, ya bisa kemudian terjadi seperti ini, muncul dugaan pelecehan atau perselingkuhan atau isu yang lain. Ini dana potret daripada unprofessional conduct ya dalam tugas kepolisian. Tapi Pak Sugeng setuju nggak tadi kata Bang Jamin harus diaudit terkait dengan keuangan Polri? Keuangan tadi apa itu ya? Wanita Bayangkari. Ya? Bayangkari, Pak Sugeng. Bayangkari. Ya, itu kan lembaga. Iya, itu dananya makanya penting juga untuk diperiksa ya. Itu dana sumbernya dari mana kegiatan-kegiatan itu ya. Jangan sampai juga menerima sumber yang tidak jelas, sumber yang kemudian bermasalah ya. Karena itu lembaga juga yang mewakili wajah Polri ya. Baik, Pak Sugeng, kita ke Bang Jamin. Bang Jamin, banyak yang digali terkait dengan peran Yosua ataupun kedekatan Yosua dengan Putri Chandrawati, terutama soal uang dan juga pengurusan uang rumah tangga termasuk laporan Bayangkari. Apa sebenarnya yang ingin digali majelis hakim?
Kalau inti permasalahannya ini tentu hakim ingin melihat sebenarnya ini murni nggak pelecehan seksual seperti yang diungkapkan oleh penasihat hukumnya, atau ada motif lain dibalik dari selain pelecehan seksual, tetapi diarahkan ke pelecehan seksual karena jelas pada saat itu bukti hanya mereka berdua dan tidak ada yang lain. Kuat Ma'ruf bahkan Susi juga nggak mengatakan hal itu, begitu loh. Nah jadi kecurigaan daripada hakim untuk pelecehan seksual ini tinggi dan hakim bisa menilai jangan-jangan ini ada motif lain walaupun itu sebenarnya nggak sangat berpengaruh ya terhadap hal tersebut, begitu. Jadi digalilah untuk hal-hal lain yang mungkin di luar dari itu, begitu. Oke, Bang Jamin, kita ke Pak Sugeng. Pak Sugeng setuju nggak kalau kemungkinan motif lain ada? Motif di dalam surat dakwaan itu sudah distated oleh jaksa pelecehan ya. Kemudian justru pelecehan itu berkembang sekarang menjadi buyar ya, menjadi bias setelah proses pembuktian. Ini yang agak aneh ini. Coba perhatikan dalam surat dakwaan kan mestinya jaksa membuktikan apa yang ada dalam surat dakwaan, tapi dalam pemeriksaan selanjutnya di persidangan itu buyar, bahkan kehadiran ahli poligraf membuktikan minus 25 kebohongan dari Putri. Ini saya jadi bertanya tentang surat dakwaan pelecehan. Karena soal pelecehan ini akan menjadi satu tonggak untuk FS bisa lolos dari ancaman yang terberat, ya. Tapi justru sekarang terbuka motif yang lain, dugaan yang lain, ya, kebohongan pelecehan. Apakah ada perselingkuhan di sana, ya? Nah, ini yang harus digali. Apakah ada juga soal isu lain mengetahui praktek keuangan yang mungkin jumlahnya besar? Nah, itu harus digali. Kemarin dalam penyidikan kepolisian, ya itu belum digali. Oke, Pak Jamin, tentunya terkait motif ataupun putusan akhir adalah hak dari majelis hakim ke depan. Terima kasih Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dan Ahli Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting sudah bergabung di Kompas Petang. Sehat selalu. Jamin, selamat sore.